Video ini hanya review, silakan menuju situs resminya untuk versi fullnya. Cerita sebelumnya, Liu telah mengalahkan ketua bagian kelompok perang Tulu dengan mudahnya. Lalu tiba-tiba Luna Wulan dan Su Pepe datang menghampiri Liu. Luna yang terlihat cemas berteriak sembari mendekati Liu dan menanyakan keadaan Liu. Luna pun merangkul tangan Liu dan bertanya sekali lagi mengenai keadaan Liu. Liu pun menjawab sembari mengusap keringat di keningnya bahwa dia baik-baik saja, hanya saja ia terlalu banyak menggunakan jurus beras sehingga menguras banyak tenaganya. Lalu, dari belakang Liu tiba-tiba Su Pepe bertanya kepada Liu sembari terlihat Su Pepe sedang melihat musuh yang baru saja Liu kalahkan. Su Pepe bertanya mengenai rencana Liu ke depannya. Lalu Su Pepe berkata jika kita melewati jembatan maka akan ada banyak variabel berubah. Mendengar perkataan dari Su Pepe, Liu tersenyum. Sembari memegang deger di tangannya, Liu berkata bahwa ia bukan orang yang dipukul dan akan hanya diam dan tidak membalasnya. Lalu Liu dengan muka seriusnya berkata bahwa ia telah membunuh ketua cabang kelompok Tulu. Jika ia ingin membunuh mereka seharusnya tidak akan sulit, ucapnya. Setelah mendengar perkataan dari Liu, Luna pun bertanya dengan khawatir apa yang akan Liu lakukan. Liu pun menjelaskan kepada Luna Wulan dan Su Pepe rencana penyusupan Liu ke markas perang Tulu. Scene pun berpindah, di malam hari di tempat kelompok perang Tulu. Terlihat seseorang sedang mengendarai mobil dan membawa beberapa wanita yang nampak diikat dan mulutnya dilakban. Lalu seseorang bertanya dari mana ia mendapatkan wanita sebanyak ini. Pasti kamu sudah menghabiskan keberuntunganmu untuk hari ini, ucapnya sembari tersenyum. Lalu seseorang dari mobil menjawab sembari tertawa bahwa ia kebetulan bertemu sekelompok perang wanita dan ia baru mendapatkannya setelah beberapa orangnya ada yang mati. Lalu salah seorang yang bertanya tadi terlihat tertarik kepada wanita-wanita itu dan meminta kepada seseorang yang di dalam mobil untuk memberikannya kepadanya untuk ia cicipi. Mendengar seseorang dari luar itu, seseorang yang di dalam mobil pun marah dan berkata bahwa wanita ini belum tersentuh oleh ketua Ye Feng dan kamu berani menyentuhnya? Kalau sudah disentuh oleh ketua Ye Feng terserah kamu mau kamu apakan, ucapnya. Lalu mobil itu kembali melaju meninggalkan seseorang yang bertanya tadi yang menggerutu bertanya kenapa ketuanya belum juga kembali karena ia sudah tak tahan lagi. Lalu terlihat Liu yang sedang menyelinap ke markas perang Tulu. Terlihat Liu sedang bersembunyi di balik batu sembari mengintai markas perang Tulu. Liu berkata dalam hatinya bahwa kelihatannya ini adalah perkemahan kelompok perang Tulu, dan ia harus mencari cara untuk menyelinap masuk ke markas tersebut. Lalu terlihat di samping Liu, ia sudah membawa seorang zombie. Liu berkata bahwa berhasil tidaknya ia masuk itu tergantung padamu, ucapnya sebari membuka lakban dari zombie yang ia bawa. Setelah lakban mulutnya dibuka, zombie itu langsung meraung keras. Mendengar terikan dari zombie yang Liu bawa membuat para anggota Tulu penasaran dari arah manakah suara itu berasal. Karena sebelumnya ia telah membereskan zombie di dekat perkemahan mereka. Seorang kepala kelompok Tulu bertanya kenapa masih ada zombie, bukannya sudah semuanya dibereskan? Ucap kepala itu bertanya kepada anggotanya yang bernama Mengzi dan Shitou. Shitou pun menjawab bahwa ia sudah membereskan beberapa kali zombie-zombie tersebut. Mengzi pun menambahkan bahwa jika mendengar terikan zombie dan hanya ada satu terikan pasti ada yang tertinggal atau datang dari tempat lain, ucap Mengzi yang ketakutan dan membela diri. Mendengar alasan dari Mengzi dan Shitou, kepala kelompok Tulu pun marah dan menyuruh untuk membereskan zombie tersebut secepatnya karena perlemahan akan segera ditutup. Baik, ucap Mengzi dan Shitou bergegas mencari asal suara tersebut tergesa-gesa. Tak jauh dari perkemahan, Mengzi dan Shitou melihat satu zombie yang terikat yang membuat mereka berdua kaget. Shitou pun merasakan firasat buruk tentang ini dan mengajak Mengzi untuk kembali. Sebelum Shitou selesai berkata untuk mengajak Mengzi, tiba-tiba Liu sudah berada di belakang mereka berdua dan sudah menodongkan kedua degernya tepat di kedua leher orang tersebut. Sontak itu membuat mereka berdua sangat kaget. Liu pun meminta maaf dan berkata mereka sudah tidak bisa kembali. Liu pun langsung menebas leher kedua orang itu sehingga mereka berdua mokat di tempat. Mendengar teriakan dari anggotanya, kepala kelompok Tulu bertanya apa yang mereka berdua lakukan.
Lalu dari balik batu ada seseorang yang berkata bahwa tempat di sana gelap dan Meng Zi tidak hati-hati sehingga lehernya digigit zombie gila. Kalian cepat bantu dia, darahnya sudah tidak bisa dihentikan dan menyemprot ke mukaku. Mendengar suara di balik batu itu, ketua pun marah dan berkata untuk apa ditolong. Ketua itu menyuruh untuk cepat membereskan Meng Zi dan zombie gila itu dan cepat kembali. Kepala kelompok Tulu pun menggerutu, hanya satu zombie gila malah bisa digigit. Persetan, dasar tidak berguna, ucapnya, lalu terlihat Liu sedang duduk sembari menginjak kepala Meng Zi. Ternyata suara tadi yang di balik batu itu adalah suaranya Liu yang menyamar jadi Situ. Liu pun berkata bahwa para orang anggota Perang Tulu sudah lama menguasai tempat perkemahan ini. Sikap sombong sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka bahkan sudah kehilangan rasa waspada yang paling mendasar. Tetapi ini juga suits memudahkanku, ucapnya sembari tertawa. Lalu Liu menggunakan baju Situ dan keluar dari balik batu sembari berkata kepada kepala kelompok Perang Tulu bahwa semuanya sudah ia bereskan, hanya saja Meng Zi dia sudah mati. Mendengar perkataan Liu yang sedang menyamar jadi Situ membuat kepala kelompok Perang Tulu marah. Ia berkata, sialan, 2 orang menghadapi satu zombie gila malah mati 1 orang, bajingan malah berlumuran saos. Menjauh dari kuman di sana, ucap kepala kelompok itu yang risih. Liu pun melewati para anggota Tulu itu dengan mudah dan segera masuk perkemahan sebelum mereka menyadarinya. Baik, ucap Liu sembari tersenyum. Dalam hati Liu berkata bahwa ia tidak menyangka bisa lolos masuk hanya menggunakan pakaian Situ. Ia bisa lolos masuk ke dalam perlemahan markas Tulu dengan mudah. Setelah anggota Tulu masuk, pintu perkemahan pun ditutup. Setelahnya kepala perkemahan markas Tulu menyuruh semua anggotanya untuk mengawasi dengan baik, karena anggota yang lain sudah banyak yang terbunuh di luar sana oleh wanita pembunuh itu di luar. Jika malam ini terjadi masalah, aku akan membunuh kalian, ucap kepala itu dengan tegas. Anggota yang mendengar perkataan dari kepalanya, ia menenangkan kepala perkemahan itu bahwa pasti wanita itu tidak akan berni ke tempat perkemahan ini. Jika mereka kemari pasti mereka mencari mati, ucap mereka. Aku dengar dari teman yang selamat postur wanita pembunuh itu sangat luar biasa. Jika bisa ditangkap, hehehe, ucap anggota yang terlihat sudah sagne. Lalu terlihat Liu sedang berada di antara anggota Tulu dan mendengarkan pembicaraan mereka. Liu pun bertanya-tanya siapakah wanita pembunuh itu. Lalu Xin pun berpindah ke tempat luar markas Tulu. Ada seorang wanita yang sedang melihat markas Tulu dari ketinggian. Dalam hatinya berkata, apakah selain aku ada orang lain yang mengincar cabang kelompok Perang Tulu ini? Wanita itu diketahui bernama Ye Rui. Ye Rui berkata bahwa Qin Yuan dan yang lainnya ditangkap oleh kelompok Perang Tulu, dan jika terlambat maka mereka akan diperkaos oleh sekelompok binatang itu, ucap Ye Rui dengan kesal. Lalu datang 2 orang wanita bersenjata. Mereka berkata kepada Ye Rui bahwa mereka sudah siap dan katakan saja apa yang Ye Rui katakan maka mereka akan menuruti perkataan Ye Rui. Baik, sekarang kita siap untuk bertindak, ucapnya. Lalu kita diperlihatkan wanita berambut kuning yang bersiap untuk menyerang markas kelompok Perang Tulu. Ia berkata, apa mereka mengira hanya karena kalian berada di dalam markas aku tidak bisa berbuat apa-apa, ucapnya dengan tatapan sangat mengerikan. Lalu wanita itu langsung melompat ke arah markas Perang Tulu. Ebari memegang dagger dan berkata bahwa semua kelompok Perang Tulu harus mati. Lalu Xin pun berpindah ke tempat Luna Wulan dan Su Pepe. Terlihat mereka bertiga sedang melaksanakan perintah dari Liu sebelumnya. Lalu Su Pepe bertanya-tanya berapa lama lagi Liu akan menyelesaikannya karena Su Pepe sudah sangat bosan. Lalu Wulan menasehati Su Pepe untuk jangan terburu-buru. Karena kita diperintahkan Liu bertindak setelah markas kelompok Perang Tulu sudah terbakar. Lebih baik mereka menunggu informasi dengan tenang saja. Lalu Luna membenarkan perkataan dari Wulan, karena Liu sudah mengambil risiko yang sangat tinggi dengan menyusup ke markas musuh sendirian, dan mereka bertiga tidak boleh menghambat Liu, ucapnya. Lalu Luna mengajak untuk cepat membereskan bomnya. Terlihat kotak yang dibawa Luna itu adalah TNT. Setelah mendengar perkataan dari Luna dan Wulan, Su Pepe pun mau membantu membereskan bomnya. Sembari berkata bahwa ia sudah tidak sabar untuk melihat kembang api.
Lalu Xin pun berpindah ke tempat Liu yang sedang menyamar di dalam markas Tulu. Saat Liu sedang berjalan, Liu melihat tenda yang ada penjaganya dan Liu pun menebak di dalam sana pasti ada pemimpin di markas ini, dan Liu pun berencana menyerang tengah malam dari tempat pemimpin terlebih dahulu. Lalu Liu mendengar suara wanita yang sedang berbicara terdengar dari tenda di sampingnya. Liu pun sedikit penasaran dengan suara tersebut dan hendak memeriksanya. Terlihat di dalam tenda ternyata ada Qin Yuan dan yang lain yang berusaha melepaskan diri dengan cara memotong tali menggunakan pecahan kaca. Qin Yuan ini merupakan teman dari Ye Rui tadi. Qin Yuan terus berusaha memotong tali tersebut dan temannya pun menyemangatinya dan berkata bahwa lepas tidaknya kami di sini tergantung pada Qin Yuan. Setelah beberapa lama berusaha akhirnya talinya bisa terpotong. Setelahnya Qin Yuan langsung berdiri dan mulai menyelamatkan teman-temannya satu persatu. Lalu Liu membuka tenda itu dan melihat Qin Yuan dan yang lainnya. "Kalian," ucapnya. Melihat ada orang masuk ke tendanya, Qin Yuan pun sangat kaget mengira Liu adalah salah seorang anggota kelompok perang Tulu yang menculik mereka.